tapi kata bapak gak usah sekolah dulu aja katanya. Itu harus cari uang aja dulu gitu. Kalau masalah itu saya bukan nggak takut ya, mungkin namanya juga orang tua sama anak ya, mungkin kasihan. Kan berhubung saya ini nggak ada pilihan daripada di kampung anak saya mati kelaparan, ya terpaksa. Selamat malam. Anak-anak adalah generasi harapan bangsa. Mendapat perlindungan, jaminan kesehatan, dan pendidikan yang layak adalah hak setiap anak. Namun sayangnya masih banyak anak-anak di negeri ini yang justru putus sekolah, bahkan menjadi seorang pemulung. Bagaimana potret buram anak-anak di negeri ini? Inilah Modus bersama saya, David Silahoy. Udah nggak sekolah lagi, lulusan cuma SD karena orang tuanya nggak punya biaya. Sebenarnya pengen, tapi mau gimana lagi kalau orang tuanya nggak punya uang, ya terpaksa kerja di sini. Siti, anak berusia 15 tahun ini adalah sepenggal potret buram kehidupan pekerja anak di Indonesia. Bagi Siti, pendidikan adalah hal yang mewah dan tak terjangkau olehnya. Karena ketiadaan biaya sudah 5 tahun terakhir ini, Siti putus sekolah dan bekerja sebagai pemulung sampah di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi. Meski masih anak-anak, untuk membantu meringankan beban orang tuanya, setiap hari Siti berjibaku berebut memulung sampah dengan belasan pemulung sampah dewasa lainnya di Bantar Gebang. Hilir mudik, truk-truk pengangkut sampah dan eskavator yang mengeruk sampah seolah menjadi berkah tersendiri bagi Siti. Kini, bekerja dan mencari uang menjadi prioritasnya. Pernah, tapi kata bapak gak usah sekolah dulu aja katanya. Itu harus cari uang aja dulu gitu. Ya nggak tahu juga sih, kayaknya nggak diterusin lagi itu sekolahnya. Impian mengenyam bangku sekolah pun semakin terserak di balik gunungan sampah Bantar Gebang. Masa kanak-kanak yang seharusnya menjadi masa belajar dan bermain dilalui Siti dengan berpeluh keringat. Bekerja keras membanting tulang dari pagi sampai petang menjelang. Meski sudah bekerja keras selama seharian, namun hasil yang diperoleh Siti seringkali hanya cukup untuk sekedar membeli jajan. Ya karena Siti kasihan aja sama orang tua, makanya kerja di sini terus sekalian ngumpulin uang jajan. Ya sebenarnya sih pengen main juga, tapi mau gimana lagi? Kalau misalnya Siti pengen main kan nggak bisa jajan gitu. Bahkan tak jarang, Denny ikut memulung sampah saat malam hingga fajar tiba. Bantuin bapak. Bantuin bapak? Biasanya kalau Denny bantuin bapak, yang Denny ambil itu yang kayak gimana sampahnya? Kresek. Kresek? Mainan. Mainan? Kaleng. Udah. Sering ikut bapak kerja malam juga? Sering. Biasanya pulangnya jam berapa dan? Jam 4 Jam 4 apa? pagi. Jam 4 pagi? Keluarnya jam berapa? Keluarnya jam 9-an. Jam 9 malam? Palingnya 3 karung. 3 karung? Denny pertama kali ikut memulung sampah bersama ayahnya saat duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Karena ketiadaan biaya, sejak saat itu, Denny terpaksa putus sekolah dan menjadi pemulung sampah. Tahun demi tahun telah berlalu,
Denny pun tak tahu akankah kelak bisa kembali ke bangku sekolah lagi. Kelas berapa, Den? Kelas 4 berhenti, sekolahnya bubar. Nggak bisa bayarnya, susah. Serba bayar. Buku bayar, baju bayar, sepatu bayar, pulpen bayar dewek. Kini masa anak-anak Denny pun dilalui dengan kerja keras membantu Sukari memulung sampah. Meski masih anak-anak, namun lelah dan letih tak membuat Denny berhenti dan mengeluh. Selepas memulung sampah, di beranda gubuk rumahnya, tangan-tangan kecil Denny pun dengan lincah langsung memilah sampah plastik atau kaleng yang sudah dipungutnya ke tempat penampungan sementara sebelum akhirnya dijual ke pengepul. Nggak mau, pengennya kerja, nyari duit. Pengen kerja nyari duit. Semangat untuk terus bekerja demi membantu orang tua meraup pundi-pundi rupiah membuat Denny yang masih anak-anak ini harus merasakan kerasnya perjuangan hidup sejak masih belia. Sepenggal kisah laku kehidupan Siti dan Denny sebagai pemulung anak adalah puncak gunung es fenomena pekerja anak di Indonesia. Nasib anak-anak sebagai generasi pewaris masa depan bangsa pun dipertaruhkan. Faktanya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS, jumlah pekerja anak umur 15-17 tahun pada tahun 2011-2015 masih di atas 1 juta jiwa. Dari data jumlah pekerja anak di tahun 2015 yang mencapai angka 1.645.781 jiwa, 1.027.621 jiwa adalah anak laki-laki, sedangkan 618.160 jiwa adalah anak perempuan. Bantar Gebang bukanlah lingkungan yang ideal bagi tumbuh dan kembang anak-anak. Lantas bagaimanakah kehidupan keseharian Denny bersama keluarganya? Saksikan Modus di segmen selanjutnya.